untuk memaksimalkan waktu, Pak, Pak Iqbal juga kan lagi sibuk gitu. Iya, Kita dimulai saja ya Pak ya. mangga Ibu. Heeh. Siapa yang jadi coaching pertama Bu? Ibu aja dulu ya, saya coaching. Oh ya, kan boleh. sekali kan sekali ewang sambil nanti teh Heeh. ngisi ini kan ngisi apa? Ngisi yang refleksi diri latihan coachingnya ya. Iya, iya, iya. Oh, di laptop itu kan untuk mengisi refleksi nah. Biarin direkam aja. Ya nanti direkam aja Bu. Dan ininya mah ada kan refleksi coachingnya. Ya. Bentar ya Pak, direkam dulu. Jadi Pak Iqbal mau jadi coach. Ya Ibu dulu yang coaching, saya jadi coaching kan sekali ewang. Oh iya, Abi coaching. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Bagaimana kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, baik-baik saja walaupun suasana lagi hujan besar di sini. Oh, sudah turun hujannya ya Pak ya? Lagi guguludugan Ibu. Oh iya baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol ya Pak ya. Mungkin membutuhkan beberapa menit ke depan gitu ya Pak ya. Iya. Nyontek saalitnya Pak abi teh hilap deui da. Ya latihan ini dah Bu ini. Iya. Tenang aja. Apa nih Pak yang mau diobrolin Pak dengan saya Pak? Apa ya Bu ya? Curhat berartinya punya ini mah. Iya, boleh. Masalah apa Bu ya? Masalah sekolah pasti yang pasti mah. Yang ringan-ringan saja Pak. Apa ya Bu? Soalnya ini tantangan coaching. Iya Bu nih saya tuh lagi gimana ya sebenarnya? Atau kenapa akhir-akhir ini tuh karena mungkin memang lagi padat-padatnya ya akan akhir tahun dan akhir semester juga. Jadi memang banyak sekali pekerjaan atau memang tugas-tugas yang sifatnya mungkin kalau kita sebagai guru mah tugas tambahan mungkin ya Bu ya. Tugas tambahan tetapi penting untuk dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan gitu. Misalkan dalam waktu yang berdekatan sehingga saya agak kesulitan untuk memanajemen waktu, kesulitan untuk mengatur waktu antara pekerjaan yang harus saya selesaikan, kewajiban saya, juga dengan kewajiban saya di rumah gitu. Iya. Ya, jadi memang karena apa ya? Karena memang mungkin waktunya berdekatan ya. Minggu ini aja Bu, saya itu hari Rabu itu karena saya kebetulan jadi supervisor juga Ibu ya. PKG. Berarti kan yang disupervisi sama saya kan berarti saya harus ya ibaratnya mah sama Bu seperti yang Ibu lakukan mengcoaching ya. Mengcoaching PKG berarti. Saya itu kalau nggak salah mengcoaching PKG itu jumlahnya sama 5 rekan sejawat itu coaching saya. Oke, luar biasa. Hari Rabu. Kemudian hari Kamisnya P5 kelas 11 kebetulan juga saya jadi koordinator. P5 menjadi koordinator dari 6 kelas 11. Oke. Kemudian juga hari ini itu PKKS karena kebetulan saya juga staf kesiswaan. Jadi memang program-program sekolah ataupun yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam hal yang terkait dengan bidang kebijakan juga saya harus menyiapkan itu semua. Ditambah juga ini dengan guru penggerak juga ya. Iya. Walaupun tidak hampir tiap hari gitu, walaupun guru penggerak ini memang kegiatan tidak setiap hari, tapi kan memang beberapa tugas-tugasnya, beberapa hal-hal yang memang harus dikerjakan kan bertahap ya Bu ya. Iya, betul. Nah itu teh saya merasanya akhir-akhir ini saya merasanya kelimpungan, kelelahan, kemudian merasa apa namanya tidak bisa mengatur waktu, acak-acakan gitu biasanya saya schedule tidak itu teratur gitu ya Pak ya. Itu tidak teratur. Biasanya saya itu orangnya selalu teratur ya Bu ya, perasaan saya ya. Pokoknya kalau jam 9 itu, jam 9 malam misalnya saya itu udah lagi tidak mau membuka laptop biasanya. Biasanya gitu. Kemudian aktivitas di sekolah pun saya biasanya kalau di kala-kala senggang
Dikala saya tidak ada jam misalnya, saya pasti kerja. Karena itu ternyata yang saya lakukan selama seminggu itu ternyata tidak cukup gitu. Sehingga saya harus dari jam 10 sampai jam 12 malam masih saya harus mengerjakan. Kemudian pokoknya repot lah bulah. Iya, iya. Istri saya juga ngerasanya ya meniasa sibuk-sibuk teuing gitu kan. Iya, iya. Karena kan istri saya kan ibu rumah tangga ya Bu ya. Jadi memang kurang lebihnya memang kurang tahu gitu tentang bagaimana aktivitas di sekolah seperti apa, tugas tambahan seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Itu memang istri saya itu memang tidak tahu. Jadi ketika hampir seminggu ini saya tuh selalu sibuk gitu. Jadi mungkin agak ada waktu dengan keluarga ada gitu. Cuman pribadi sayanya tidak nyaman gitu. Maksudnya pribadi saya tidak nyaman tuh karena pikiran sayanya kemana-mana gitu. Itu sih Bu yang saya rasain gitu. Oke, iya. Luar biasa sekali ya Pak, kegiatannya sangat padat sekali gitu ya Pak ya. Nah, jadi dari percakapan kita hari ini, apa nih yang mau Bapak dapatkan nih? Sebenarnya saya astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lagi hujan besar di sini Bu. Sebenarnya itu ya Bu ya, gimana ya? Mungkin karena ini mah memang waktunya aja sih memang. Ini mah memang waktunya aja yang apa ya? Yang memang minggu ini aja mungkin seperti ini, mungkin minggu depannya mungkin tidak. Cuman memang karena memang tidak terbiasa gitu ya. Saya itu memang merasa sangat lelah gitu minggu ini. Saya merasa sangat lelah minggu ini, makanya yang ingin saya dapatkan itu adalah apa ya? Mungkin ketenangan ya Bu ya. Sebenarnya mah ngobrol gini juga sebenarnya udah tenang ya, mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya, mengungkapkan apa perasaan saya gitu. Sebenarnya itu sudah cukup, sudah menenangkan gitu. Pengen perasaan tenang sih ya Bu ya. Pengen ada tempat untuk ngobrol gitu sebenarnya begitu. Iya, oke, baik. Apa ya? Bingung. Nah, ini di sini tantangannya. Oke. Untuk kedepannya gitu ya. Kira-kira kalau misalnya nanti Pak Iqbal kedepannya ada mengalami situasi yang sama gitu ya. Nah, belajar dari situasi yang sebelumnya, kira-kira nih untuk kedepannya solusinya bagaimana gitu. Itu kan ya. Betul. Rencana ya Bu ya. Bagian dari Tirta itu rencana. Iya. Sebenarnya gini ya Bu ya, kalau misalnya saya nggak tahu sih, tapi ini kan rencana ya. Sebenarnya beberapa pekerjaan yang memang memadat lah, kita ibaratkan memadat sih, jadi padat itu di minggu ini tuh. Karena memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang bukan ini ya, sebenarnya bukan dikerjakan ditumpuk itu bukan, cuman memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang seharusnya sudah diselesaikan dan memang seharusnya memang sudah selesai juga, tapi mungkin ada yang kurang. Nah ini yang mungkin jadi pelajaran buat saya gitu. Contohnya gitu, PKKS aja contohnya. PKKS itu kan terjadi dilakukan kan agendanya rutin ya Bu ya, setiap setahun. Iya benar. Dan rata-rata apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan ada gitu ketika PKKS itu sebenarnya dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda gitu. Nah sebenarnya berkaca dari yang tahun kemarin, ketika saya jadi staf kesiswaan, saya itu sudah mulai untuk mencoba dalam tanda kutip rapi administrasi gitu ya. Setiap ada kegiatan, administrasinya rapi, dokumentasi, daftar hadir dan sebagainya, notulen, dokumen, apapun itu gitu. Saya merasanya ketika sedang dalam perjalanan setahun itu saya merasanya rapi gitu. Asa udah lengkap semua. Tapi ternyata ketika minggu yang lalu diberikan sebuah instrumen mungkin ya. Instrumen tentang apa saja yang harus disiapkan ketika PKKS, itu ternyata masih ada yang kurang gitu. Nah, mungkin itu yang membuat saya tuh jadi seolah-olah pekerjaannya jadi bertumpuk gitu, jadi numpuk. Nah, itu yang mungkin membuat saya tidak bisa memanajemen waktu. Walaupun memang
kumahanya. Jadi kalau misalnya kita persiapan pun sebenarnya PKKS tahun depan mungkin akan ada aja yang kurang gitu. Tetapi kan kalau seandainya kita benar-benar udah lebih lengkap lagi, lebih siap lagi, mungkin tidak akan seperti sekarang. Terus waktu juga berpengaruh ya Bu ya. Kegiatannya pada minggu ini memang benar-benar padat. Betul. PKK iya, CGP juga iya, mungkin dan sebagainya lah. Jadi memang sesuatu hal itu belum dilakukan, belum terjadi, tapi udah numpuk di kepala gitu Bu. Kayak tadi, Betul, betul. kayak hari ini aja, dari malam tuh, aduh besok PKKS, ada yang lupa nggak ya? Ada yang lupa nggak ya? Ada lupa ya nggak ya? Padahal kan PKKS-nya besok ya. Dan Iya. persiapannya pun saya merasa sudah maksimal gitu. Tapi kan keingetan terus gitu. Udah lengkap. Nah, ketika lagi mengingat apa yang belum, terbatrik lagi satu ingatan lagi. Aduh besoknya CGPOG di jadwal rukol kan gitu ya. Jadi padahal kan sebenarnya setelah dilaksanakan sekarang ini ketika dalam kejadiannya PKKS-nya ternyata tidak serumit yang dibayangkan, ya kan? Betul. Pelaksanaannya ya gitu kan PKKS. Kemudian CGP pun sebenarnya ya saya tinggal mengikuti gitu. Saya tinggal mengikuti gitu kan. Jadi memang banyak sekali semacam ini Bu, semacam apa ya? Semacam bukan ekspektasi mungkin disebutnya. Semacam suuzon lah. Overthinking mungkin ya Pak ya? Overthinkingnya, saya tuh overthinking gitu Bu. Jadi, aduh takut riweuh ini, takut nggak bisa ini, takut nggak bisa ini. Padahal mah ternyata setelah saya jalani ketika hari H-nya gitu ternyata ya udah gini-gini aja gitu maksudnya tuh. Iya. Masih bisa dilakukan gitu. Itu sih Bu. Rencananya mah ya itu tadi teh meren lebih mempersiapkan lagi apa yang harus disiapkan. Dan walaupun ya tapi ekspektasinya jangan terlalu tinggi juga karena pasti akan ada aja yang kurang tahun depan juga PKKS mah gitu. Dan kemudian berharapnya semoga saya lebih pintar, lebih paham bagaimana cara mengatur waktu gitu. Supaya tidak kejadian minggu ini itu tidak terjadi di tahun depan gitu. Itu sih Bu. Iya. Luar biasa sekali Pak Iqbal. Sudah bisa memberikan solusinya sendiri gitu ya Pak ya untuk permasalahan yang Bapak hadapi gitu sekarang ini gitu. Sebenarnya saya juga sama sih Pak sebenarnya. Jadi kalau apa-apa itu kalau saya pribadi jadi curhatnya. Kayaknya nggak apa-apa tuh Bu. Sebenarnya saya sama gitu ya Pak, overthinking gitu ya Pak ya, overthinking. Jadi apa-apa itu dilihat dulu gitu. Dilihat dulu, kalau saya mah sampai lupa waktu Pak. Overthinkingnya sampai lupa waktu gitu. Sampai jam 12 malam itu saya masih kuat Pak. Kalau misalnya berhadapan dari akibat overthinking itu berhadapan dengan laptop gitu. Yang akibatnya fatalnya jadi pada akhirnya kurang pede dengan yang telah saya kerjakan. Iya, ya. Padahal gitu nggak seekspektasi yang dibayangkan gitu ya Pak ya. Mungkin dari menghindari overthinking itu dari pengalaman saya pribadi tidak harus overthinking gitu. Kita pede dengan apa yang telah kita rencanakan, yang telah kita kerjakan, mungkin itu solusinya gitu dari overthinking. Itu mah di luar dari yang itu ya Pak ya, yang gitu. Baiklah, Pak Iqbal, dari percakapan hari ini, alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching gitu ya Pak ya. Saya tunggu nih kabar baiknya dari solusi yang telah Bapak peroleh gitu ya tadi ya. Saya tunggu kabar baiknya, mudah-mudahan nanti untuk mengalami hal yang sama nanti bisa sesuai dengan waktunya gitu ya Pak ya, waktunya terakomodir gitu.
Iya. juga pekerjaan Bapak berjalan dengan baik. Semoga Bu ya. Semoga bisa Hasil PKKS-nya terselesaikan. nanti insya Allah baik Pak. Amin. Amin. Itu. Mungkin gantian Pak. Oke. Siap Bu. Kita setengah Ini jam ewang ya. ya udah setengah jam belum sih? Hampir Bu, tapi nggak Hampir. apa-apa. Kayaknya kan nanti akan ada refleksi juga. Oke, saya mulai ya Bu ya. Baik Ini Bang, saya, mau ada yang mau ditanyakan dulu tapi apa Bu? untuk tanggung jawab ini gimana maksudnya ya? Jalur Tirta yang tanggung jawab. Aku masih tanggung jawab teh, kalau aja Bu ya. Kalau tujuan tadi kan udah ya, mengidentifikasi masalah juga udah, rencana aksi. Untuk tanggung jawab ini nanti gimana ya? Kira Bu, saya teh lupa tadi juga. Tentang apa Bu tanggung jawab teh? Menceritakan permasalahan dan alur-alur solusinya tadi kan udah ya? Udah Udah Bu ya? itu. Udah. Oke. Ya, boleh dimulai silakan. Nanti koreksi ya Pak, apa yang Ya, yang ditambahkan apa, yang dikurangi apa gitu. kita sama-sama aja Bu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Sandi, gimana kabarnya? Sehat Bu Sandi? Saya juga tadi belum nanya kabar ya. Iya. Kabarnya alhamdulillah ini Pak, lagi perbaikan setelah kemarin sakit Pak. Baru ini Bu, baru sembuh dari sakit. Iya, akibat itu tadi Pak, berarti. Begadangnya Ibu Maya, begadang ya. Aduh, sulit makin apa? Mungkin ini permasalahannya Pak. Begadang. Ibu lagi di sekolah Bu? Lagi di sekolah Pak ya. Tadi kan ada rapat dinas mau persiapan buat P5, PKKS juga, Sumatip juga. Ya itu semua kejadian juga di sekolah saya sama Bu. Sumatipnya dimulainya hari Senin sekarang. Kalau tanggal tanggal 4 ya sama. Enggak sampai selesai sih tadi Pak, langsung ke bawah. Iya, tanggal Sumatip. 4 kayaknya. Sama 4 ya. Ibu teh ngajar bahasa Inggris, Bu? Iya. Mengajar bahasa Inggris, Pak. Kelas berapa, Bu? Sekarang ngajarnya kelas berapa? 10 sama kelas 11, Pak. Oh, berarti kurikulum Merdeka ya, Bu ya? Iya, betul. Gimana Bu kurikulum mengajar di kelas 10 dan kelas 11 tapi kurikulum Merdeka, terutama yang kelas 11 nih. Kan baru tahun sekarang ya kurikulum Merdeka yang kelas 11 bahasa Inggris. Yang kelas 11 kalau yang kelas 11 sudah, karena mungkin dari kelas 10-nya sudah kurikulum Merdeka, Pak. Jadi kelas 11 itu tidak ada kesulitan gitu, Pak. Mereka sudah terbiasa belajar dengan situasi yang dengan memakai pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, ini kelas 10. Oke, berarti ini langsung masuk ke ini ya. Sebelumnya gini, Bu. Salah satu ini kan tujuan kita ngobrol kayak gini kan sebenarnya ini adalah bentuk coaching ya, bentuk coaching. Walaupun status saya sebagai coaching dan ibu sebagai coaching, tapi sebenarnya ini share pengalaman aja Bu. Kita share apa ya? Share pengalaman, kita curhat, kita berbagi cerita lah ya sebenarnya. Apa yang terjadi di sekolah saya, apa yang terjadi di sekolah ibu, apa yang ibu rasakan, apa yang saya rasakan gitu. Nah, jadi tujuan kita itu kita berusaha untuk mencari mungkin sedikit pencerahan. Semoga saja ujung-ujungnya kita menemukan sebuah solusi yang mungkin bisa kita gunakan lah untuk menyelesaikan apa yang kemudian kita sebut dengan masalah yang ada ngeganjal dalam pikiran kita. Iya. Ke situ ya Bu ya. Nah, tadi sebelum saya menanyakan apa yang sedang Ibu rasakan yang mengganjal di kepala, tapi ternyata Ibu tadi sudah curhat tentang kelas 10. Nah, Ibu, kenapa Ibu kelas 10 teh kunaon eta teh? Nah, kalau untuk kelas 10
karena memang dari SMP-nya mungkin masih sama masa pandemik gitu ya Pak ya, yang kelas 10 sekarang juga. Walaupun memang kelas 10 kemarin juga sama, tapi kalau menurut saya lebih luar biasa kelas 10 sekarang gitu Pak. Itu. Luar Kenapa begitu? biasa. Karena kelas 10 sekarang itu mereka maunya mendengarkan. Oh. Tidak mau tidak mau bergerak tapi maunya mendengarkan gitu Iya, Pak. iya, iya. Paham, paham, paham. Nah, gitu maksudnya. Hmm. Jadi kadang saya jadi kikuk gitu Pak ketika belajar gitu ya di kelas, ini harus gimana lagi ya gitu. Apa mungkin metodenya gitu yang tidak sesuai gitu mungkin. Tapi ketika saya kemarin mencoba ya Pak ya, mencoba yang diagnostik gitu Pak. Nah, di situ kelihatannya mereka Kenapa tuh? maunya menonton saja, maunya mendengarkan saja gitu. Setelah itu udah. Walaupun dalam pembelajarannya itu saya menerapkan pembelajaran kelompok, diskusi kelompok gitu ya Pak ya, dengan media yang sudah disediakan juga seperti itu gitu. Tetapi kadang saya menerapkan ice breaking juga gitu di kelas gitu, walaupun ice breaking-nya sederhana gitu, agar membangkitkan semangat mereka. Tetapi ketika pelaksanaannya mungkin mereka lelah juga gitu Pak. Seperti itu. Dikit ya Bu ya. Kalau Ibu, apakah itu kan Ibu pasti kelas 10-nya ngajarnya cuma nggak hanya satu kelas ya Bu ya? Iya banyak. Ada banyak kelas. Apakah itu hanya terjadi di mata pelajaran yang di jam pertama, ataukah maksudnya di jam terakhir kayak gitu teh anak-anaknya, ataukah memang yang jam pertama pun seperti itu gitu? Kebetulan Pak, jam saya setelah zuhur Pak. Ya tantangannya sangat berat ya Bu ya. Iya, tantangannya luar biasa. Kalau di Alhamdulillah. jam pertama, alhamdulillah gitu Pak. Mereka Ya. masih bersemangat gitu. Ya. Mau nah setelah zuhur, kadang mereka inginnya bersantai saja. Gitu, Bu, nulis aja Bu hari ini. Kan sudah ditulis materinya, masa nulis lagi gitu. Pengennya menulis gitu sambil mendengarkan musik. Nah, berarti ya. Iya. Nah, kalau apakah Ibu pernah nanya nggak ke guru-guru yang lain, Bu? Maksudnya ke guru-guru yang lain tanggapannya sama seperti itu kelas 10 teh. Kalau udah jam duhur gitu, memang seperti itu. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya mah tidak hanya di kelas 10, di kelas 11 juga sama sih. Kayaknya sama ya Bu ya, sesudah zuhur itu sebenarnya mau kelas 10. Kalau di sekolah saya ya Bu ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 kalau udah sesudah zuhur memang konsentrasi kurang ya Bu ya. Terus semangatnya sudah mulai redup. Nah, gitu. Nah, selama ini kan berarti kan kelas 10 tuh kita anggap sudah mulai dari bulan Agustus ya Bu ya. Iya. Pembelajaran itu kan. Sekarang bulan November bahkan sudah hampir beres satu semester gitu. Iya. Ibu sudah pernah melakukan apa saja gitu? Menggunakan media apa saja, metode apa saja gitu ketika supaya nggak terlalu si anak-anak teh meneu kahayang gitunya, lamun cuk urang kan gitunya. Iya, Anak teh kahayang. Ibu udah pernah melakukan apa gitu menggunakan media yang lain yang beda? Pernah? Pernah Pak, menggunakan media itu karena kebetulan yang tentang teks naratif kemarin ya Pak ya, itu menggunakan media walking gallery.
Nah, gimana tuh Bu tuh? Saya Nah, tertarik tuh. Siapa tahu walking bisa dipakai di saya di pembelajaran sejarah. wah bisa banget, Pak, Jadi bisa gimana banget. Bu? Karena saya Gimana? ya, jadi yang walking gallery itu, untuk teks naratif itu dongeng ya, Pak, ya. Dongeng itu kan banyak contohnya gitu ya, Pak, ya. Ya. Tidak tidak terhitung banyak lah gitu, tidak hanya dongeng saja, bahkan, yang contohnya misalnya ada di layar TV gitu ya, Pak, ya. Ya. Contoh yang Spider-Man, yang horor, ya yang segala macamnya, romance gitu. Nah, itu kan banyak. Kadang anak-anak itu pernah dulu yang di kelas 10 kemarin gitu, untuk mengenal contoh-contoh untuk teks naratif itu mereka tidak mau karena memang saking banyaknya. Nah, saya inisiatif menggunakan walking gallery. Jadi walking gallery ini adalah setiap siswa dibagi beberapa kelompok, kemudian mereka bebas memilih contoh yang mereka inginkan. Nah, di situ di contoh tersebut dituangkanlah ke dalam walking gallery gitu, Pak. Ada foto-fotonya, kayak gitu, foto-foto ceritanya, kayak gitu. Kalau misalnya dalam sejarah itu foto-foto apa seperti sejarah-sejarah gitu ya, Pak, ya, bisa di situ ditampilkan nanti anak-anak se apa menjelaskan gitu. Jadi ada yang stay untuk prakteknya, ada yang stay di galerinya, ditempel gitu, ada juga yang walking galerinya. Ya. Nah, yang Kayak kalau kayak galeri kalau aja gitu, Pak, kalau saya berkunjung. ngelihat mah kayak di museum ya Bu ya. Heeh, kalau Kayak di sejarah museum kayak ya. gitu, heeh, kalau sejarah kayak gitu. Nah, mereka berkunjung dari walking gallery dari kelompok satu, ya dari galeri satu ke galeri yang lainnya gitu, sampai ke kelompok terakhir gitu. Nah, nanti di akhir ada refleksi dari tiap kelompok, hasil dari walking gallery mereka itu mendapatkan apa. Nah, di situ jadi walaupun dari tiap kelompok itu hanya mengenal satu contoh, tapi setelah walking gallery jadi mengenal banyak Contoh ya. gitu, Pak. Kalau ingin lebih banyak lagi, maka dibikinlah kelompoknya kelompok kecil-kecil gitu, Pak. Jadi banyak gitu mengenal contoh teks naratifnya kayak gitu, Pak. Itu pernah. Bagus Ibu konsepnya itu. Nah, setelah Ibu melakukan metode yang seperti itu, Ya. anak-anaknya gimana Bu? Ketika di akhir direfleksi, saya tanya kepada anak-anak, apakah kalian senang, kalian enjoy dengan pembelajaran hari ini? Senang Bu, enjoy. Nanti kalau ada lagi kayaknya seperti ini lagi ya Bu gitu. Soalnya nggak kerasa katanya Bu, nggak kerasa gitu. Belajarnya nggak kerasa. Sebenarnya solusinya sudah Ibu selesaikan. Ya, cuma kan betul, tapi betul Bu sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan kan itu kan bukti nyata, faktual gitu. Anak-anak pun senang. Anak-anak pun kan akan lebih aktif kayak gitu ya. Cuma kan terkadang contohnya saya aja Bu ya, saya juga sama gitu Bu. Kalau udah di jam-jam akhir tuh saya tuh cobalah segala rupi nukar. Saya pernah Bu melakukan mungkin mirip dengan Ibu, tapi saya konsepnya market gitu. Saya konsepnya pasar. Cuma ada stand kayak gitu. Ya kan, tetap ada yang nunggu stand, yang stand itu kan dia ngejelasin. Ya kan ada yang keliling-keliling. Ya, sama, konsepnya hampir sama, cuman mungkin beda ininya ya, beda apa? Beda penamaannya saja gitu. Oke. Dan memang betul Bu, saya pernah lakukan itu di jam akhir. Anaknya memang aktif gitu. Memang anak menjadi aktif dan sebagainya. Nah, ini mah kalau menurut saya ya, menurut saya di pelajaran sejarah dan itu jadi refleksi juga buat saya. Terkadang saya itu tahu gitu, saya itu melakukan itu dan itu efektif gitu. Tetapi kadang konsistensi sayanya yang memang minggu harap teh horoream gitu deh. Itu Pak. Ya. Nah, kalau di Ibu itu gimana Bu? Menurut Ibu gitu. Ya, itu juga jadi permasalahan saya Pak.
konsesti konses kon konsistensi. konsistensinya gitu, Pak. Ah, Konsistennya itu pas susah, Pak. Soalnya ya. gini, saya terapkan, di kelas misalnya kemarin tuh 11.1, 11.2. Nah, bagian paling akhir, jam akhir itu misalnya di kelas 11.1. Itu tenaganya udah tenaganya udah habis, Pak. Betul, Bu. Tenaganya udah habis gitu. Hmm. Kadang, ini terapkan nggak ya? Gitu. Ya, betul. Tetapi Betul, Bu, itu. Ada mhm, pikiran seperti itu ya, Bu, ya? iya, Hmm. ini terapkan nggak ya di kelas ini? Tapi kalau nggak diterapkan gimana gitu. Nanti pasti bertanya ke kelas yang Ya. sebelumnya gitu. Ah, Nah, dari situ saya masuk, Pak. Setelah saya masuk, melihat anak-anaknya, "Ibu, ini kita udah siap nih, per kelompok udah siap tugasnya, tinggal kita praktek saja." Oke, jadi ini mengharuskan nih, memang harus nih dilaksanakan. Nah, iya. dari situ, Pak, melihat dari semangat mereka, melihat, mereka sudah siap tugas-tugasnya juga, siap prakteknya juga, yang pada akhirnya, oke deh dilaksanakan, kayak Hmm. Iya. Jadi, eh sama ya, Bu, ya? Karena kita satu jenjang mungkin ya. iya Kita iya, sama-sama mengajar SMA, jadi memang permasalahan dan solusinya pun akan lebih nyambung gitu kita ngobrolnya, betul. gitu kan. Dan memang apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa kalau kata saya. Iya Maksudnya Ibu Ibu iya mencoba sesuatu hal yang baru dan memang faktual dan faktanya adalah anak-anak juga suka kan gitu kan. iya iya, Anak juga suka. Yang mungkin rencana rencana kita termasuk saya gitu ya ke depannya iya, kalau untuk mengajar di jam-jam akhir kita kayaknya memang harus ini deh. Kayaknya ya ini mah kayaknya mhm, kita harus memang hemat-hemat tenaga dari jam pertama gitu. betul. Pertama itu, yang kedua kita memang harus berpikir agak lebih keras gitu. Minggu depan mau Iya, apa lagi ya, 2 minggu depan mau nah apa lagi itu ya gitu. nah itu, Ya kan? Kalau ini mah nggak tahu ya Bu ya, tapi kalau nggak tahu dengan Ibu gitu, dengan pelajaran mhm, bahasa Inggris. Tapi kalau saya mata pelajaran sejarah, kan mata pelajaran sejarah itu Bu, walaupun dikatakan bahwa harus kerja kelompok, harus apa, itu tetap harus ada ceramahnya. mhm mhm Nah, kalau sejarah kan gitu ya harus ada ceramahnya. Nah terkadang, terkadang di jam pertama porsi ceramah saya itu memang lebih besar mhm karena memang anak-anaknya pun ketika mendengarkan ceramah juga siap gitu karena kondisinya mhm memang masih fit gitu kan. mhm mhm, Makanya itu tidak bisa saya terapkan. Porsi ceramah yang besar itu tidak bisa saya terapkan juga di mata pelajaran yang jam akhir gitu. mhm mhm Makanya, mhm, tapi itu yang jadi berpikir keras Bu. Ya, iya iya, ya, jadi ibu tetap harus semangat berpikir keras. betul, Mau bikin apa lagi, mau bikin apa lagi dan sama seperti yang sekarang kita lakukan Bu ya. Kadang kita juga memang harus ngobrol sama yang lintas mata pelajaran, nah itu, mereka melakukan apa gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang apa ya, yang tidak hanya ibu gitu, saya juga memang kayaknya harus ini gitu. iya Harus betul betul, benar-benar eh harus benar-benar mencari gitu. Nah, iya Ibu selain selain yang tadi Ibu sudah utarakan metodenya, kira-kira untuk mungkin di semester depan ya, ada kan iya, semester pertama udah mau berakhir. Mungkin di semester depan, kira-kira Ibu mau bikin apa lagi yang terbayang sedikit oleh Ibu gitu. Ibu mau bikin apa? Metode oke, apa? baik, kebetulan, apa, ada satu materi yang memang ini harus disampaikan gitu. Sebenarnya sekarang juga belum apa, karena waktunya yang ini gitu Pak, jadi belum gitu. Jadi rencananya apa, semester depan, eee, ingin disampaikan gitu. Terkait grammar Pak, Oh, grammar ya Bu ya. Betul. ini Sampai sekarang saya juga tidak bisa grammar. iya begitu Pak, saya juga begitu Pak. Oh, Saya Masya Allah. sampai muter-muter Pak, ini apa, bagaimana agar anak-anak itu menyukai tentang itu gitu. Karena ini pengalaman juga gitu, melihat melihat dari katanya aja grammar gitu, membuat anak-anak teh, "Yah Ibu," kayak gitu, seperti itu Pak. Tapi, apa
saya pernah terapkan juga ini Pak di kelas yang dulu gitu. Mudah-mudahan di kelas yang nanti di semester depan ini berefek baik juga gitu. Grammar ini tentang passive voice. Ya Bu, gimana Bu jadinya Bu? Mengenal tenses gitu ya, 5 Ya. tenses gitu. Nah, ada cara untuk belajar 5 tenses itu dalam 1 kali pertemuan. Nah, caranya Gimana Bu bagaimana? caranya Bu? Caranya gimana Bu? Caranya dengan mengaplikasikan metode bernyanyi. Betul Ibu. Keren itu. Metode bernyanyi. Nah, jadi dengan metode bernyanyi ini mereka bahkan bisa sampai membuat lirik mereka sendiri, nada mereka sendiri gitu. Jadi apa kalau present itu kalimatnya ini. Jadi kalau pas itu kalimatnya ini. Future itu kalimatnya ini. Bahkan itu bisa ke 16 tenses. Ibu saya boleh nanya nggak? Boleh. Ibu gimana caranya ngapalin tensis? Saya tuh sampai sekarang itu tensis itu yang saya tahu itu ya Bu ya. Yang ini yang saya tahu. Yang saya tahu cuma present tense. Yang saya tahu itu cuma present tense. Iya. Kemudian past tense. Ya. Present continuous tense. Ya. Sama kayaknya itu deh cuma 3 deh. Maksudnya kalau udah apalagi ada have, had, has, kemudian itu udah shall ya, I shall, itu udah nggak bisa saya. Maksudnya kalau misalnya ada kalimat kata-kata di film atau di buku gitu ya, saya ngerti maksudnya gitu. Cuman kenapa itu menggunakan kata itu? Nah itu saya nggak ngerti. Oke, jadi tenses itu sebenarnya waktu ya Pak ya? Tenses itu waktu. Jadi tadi Bapak menyebutkan ada present, ada continuous, ada yang tadi Bapak sebutkan susah itu adalah future dan juga perfect gitu Pak. Nah itu adalah nggak ngerti itu. Itu adalah beberapa waktu yang memang sering kita lakukan kegiatannya Pak. Iya. Nah, kalau saya itu tidak pernah dihafal Pak, tapi diaplikasikan. Ya itu Bu, itu bagus Bu. Diaplikasikan gitu. Kalau dulu saya tuh suka menulis di sosial media dengan menggunakan bahasa Inggris, dengan menggunakan tenses itu tadi Pak. Nah di situ Pak, jadi akan lebih berefek gitu daripada kalau dihafal pusing Pak menurut saya. Iya Bu, punten saya motong karena ya ini bukan saya menyalahkan guru saya, bukan juga sih ya. Cuman pengalaman saya dulu gitu ketika SMA, mungkin kurikulumnya beda menurutnya Bu ya. Kurikulum yang digunakan mungkin beda gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi dulu itu saya memang harus menghafalkan tenses gitu, yang kayak verb ing, S plus P, verb ing, O kayak gitu kan Bu. Nah, kan kalau cuma ngapalin kayak gitu kan bingung ya. Makanya saya itu sangat setuju gitu kalau Ibu menggambarkan tentang atau bukan menjelaskan ya, mengajak anak itu untuk mengaitkan tenses itu dengan kehidupan sehari-hari dan apa yang sedang dia lakukan gitu. Nah itu tuh kayaknya gitu ya di kehidupan yang akan datang itu akan kerasa gitu. Jadi sampai sekarang contohnya Bu, ketika saya misalnya sedang makan, makan dan lagi makan dan ini teh belum beres makannya, kan gitu ya. Kan kalau di bahasa Inggris kan sebenarnya kan ada yang kayak gitunya ya. Iya. Nah, perfect. Itu sampai sekarang, ya perfect kan. Nah itu sampai sekarang saya tuh nggak ngerti cara menyusunnya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya ada kalimat seperti itu dalam bahasa Inggris, saya ngerti gitu. Oh ini berarti dia sedang makan tapi belum selesai gitu. Saya tahu itu. Cuma kalau bikin kalimat, makanya kalau kata ibu coba untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya itu sangat luar biasa gitu, bagus. Insya Allah pasti nerap Bu, yakin saya mah. Amin Pak. Karena kalau dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti nerap
Karena pengalaman saya pribadi, saya tesis itu dihafal, makanya sampai sekarang nggak ngerti. Iya, tinggal Pak Iqbal udah hafal, tinggal penerapannya, Pak. Betul. Dulu hafal, karena Heeh. dipaksa Iya. kan. Heeh. Yang namanya dipaksa ya Bu ya, kadang Iya. les we. Heeh. Udah berapa belas tahun kan berarti kan belajar itu ya udah hilang gitu. Cuman Iya. memang saya itu rajin nonton film, rajin baca buku, walaupun baca buku yang bahasa Inggris saya belum terlalu benar-benar itu gitu. Cuman kalau nonton film saya itu sering mengganti ininya apa teh subtitlenya Betul. dengan bahasa Inggris gitu. Iya, itu luar biasa Pak, keren Pak. Nah, jadi kan tapi Bu kita tuh cuman bisa ngerti doang. Orang lain ngomong ini saya ngerti. Iya. Kata-kata ini ngomong ini ya saya ngerti. Cuman saya itu ketika saya harus ngomong itu saya nggak bisa gitu. Kelemahannya di situ gitu. Oke, itu tinggal prakteknya Pak. Memang awalnya susah. Saya juga misalnya gini Pak, ini mau menghadapi libur ya Pak ya, libur semester 1 gitu. Saya juga ketika melakukan percakapan bahasa Inggris itu hanya di sekolah aja dengan anak-anak Pak, di rumah enggak gitu. Di rumah enggak total. Makanya ketika liburan ketika liburan itu enggak sama sekali. Jadi ketika masuk itu memulai sulit Pak. Apalagi masuk terus langsung dengan anak-anak English Club gitu. Ada agenda yang memang mengajarkan kita untuk berbicara bahasa Inggris, itu ada namanya tea time Pak. Nah di situ saya juga kadang harus dipancing dulu sama anak baru keluar gitu Pak, semuanya buka gitu. Jadi emang kalau bahasa Inggris itu harus dipraktekkan Pak. Nah, tips and trick ini mah ibu sendiri aja untuk apa ya, untuk ibu maksudnya kan tadi kan kata ibu kan ini kan harus praktek, harus banyak praktek. Nah masalahnya ya kita kan sehari-hari ngobrol pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sundanya Bu ya. Iya betul. Nah kalau bagaimana dengan ibu gitu? Nah kalau saya juga dulu susah ya Pak, ini harus praktek ke siapa gitu ya. Ya. Nah kalau sekarang saya sering mengikuti pembelajaran speaking yang ada di TikTok Pak. Yang ada di TikTok. Kalau mau Bapak itu bisa di namanya Miss Anda. Miss Anda, bentar Bu, saya kebetulan punya TikTok. Kita lihat dulu. Coba ikuti Pak, Miss Anda itu pronunciation-nya sangat luar biasa Pak. Kita nggak perlu bingung-bingung mengartikan karena memang pengucapannya luar biasa. Miss Anda Bu, Miss Anda. Anda. Kalau nama TikToknya Anda. Miss Anda Gantara atau apa Bu? Bukan. Miss Anda. Itu suka ada temanya Pak, jadi kita tidak jadi ngobrolnya tidak kemana-mana, kita fokus ke tema itu gitu, karena memang tujuannya itu berlatih berbicara bahasa Inggris gitu. Terus Miss Andanya itu sangat welcome sekali, sangat ramah sekali, ayo nggak apa-apa, mungkin pertama combine dulu gitu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Nah nanti pertemuan selanjutnya dicoba ya. Mungkin seperti Andanya gimana Bu? ANDA? Anda Hayani. Anda Hayani. Anda Hayani Yosep. Dia sering live Pak. Mengajak belajar berbicara bahasa Inggris gitu. Cuman ya memang yang mau up speaking di situnya banyak gitu, ribu-ribu gitu. Bentar ya Bu ya, saya coba. Ini coachingnya sangat seru sekali. Justru ini yang coachingnya belajar dari yang coaching. Sama juga Pak, saya juga belajar dari Bapak.
tadi saya langsung to the point coaching-nya. Kalau barusan Pak Iqbal nggak kerasa. Beneran, Nggak saya harus apa-apa, Bu. belajar nih sama Pak Iqbal nih. Ya, Saya karena tadi to the point, tek, tek. saya orangnya sok ngawangkong, Bu, kemana-mana, jadinya Oh gitu. kemana-mana. Bentar ya, matiin dulu rekaman. Nah, Saya Oh, matiin ketemu rekaman nggak Pak? dulu. Belum, Ibu. Nanti Ibu kirimin aja itunya ya, linknya ya. Oh iya siap. Nah, itu tuh. Pak Peri masa meninggalin? Ya, jadi Ibu ya, silakan keluar. Oh, udah Bu, udah beres. Ya Bu, berarti coachingnya semoga saja apa yang sudah kita laksanakan di coaching ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Semoga Iya, kita Pak. menemukan solusi, semoga, dan coaching ini bukan berarti saya lebih tahu, tapi juga ini sekedar berbagi pengalaman Bu. Saya mendapatkan pengalaman yang berharga dari Ibu, dan semoga saja Ibu pun mendapatkan pengalaman yang berharga dari obrolan kita. Ya Bu ya. Iya. Ibu, assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Amin. Ya, assalamualaikum. Bentar Bu Santi. Kita keluar dulu ini. Ya, Keluar. dulu ya. Bu keluar Bu. Iqbal sebentar ya. Ya Bu.